terus menerus kita membangun sedikit demi sedikit. Nah khusus untuk di Lingga memang karena Telkom belum sampai ke sana, nampaknya dari Kominfo RI, kan mereka memiliki dana USO, Universal Service Obligation, yang dikumpulkan dari operator-operator itu, mereka sudah mulai bangun nih, paling barat. Baik, karena ada momen Akbar juga di sana, kan dia merasa kelimpungan ini gimana cara untuk bisa mengekspos lebih brilian lagi. Nah ternyata yang ngadatnya soal telekomunikasi tadi ya, itu PR kita semua untuk bisa memakmurkan antar seluruh kepulauan yang ada di ranah Kepulauan Riau ini. Saya juga sering berkomunikasi dengan Pak Guntur Sakti. Bagaimana mengatasi kesenjangan digital di pulau-pulau, karena di Kepulauan Riau ini ada 2048 pulau. Iya, benar. Yang dihuni 600 pulau. Nah, bagaimana mengatasi itu? Nah, untuk mengatasi kesenjangan komunikasi itu, Telkom ini kan grup, ya kan? Telkom ini grup. Di dalam grup Telkom ini ada Telkomsel. Ya. Nah, sehingga untuk daerah-daerah terpencil itu kita memasukkan anak-anak kita Telkomsel di sana lebih dulu. Anambas itu Telkomsel sudah ada. Ya. Kemudian di Natuna Telkomsel hadir duluan dan sebagainya. Kita Telkom memasok backbone-nya. Ya. Nah, backbone-nya ke Telkomsel, kemudian Telkomsel menyebarkan melalui BTS-BTS-nya ke lokasi-lokasi itu. Ada laporan biasanya untuk merujuk ke Telkom sendiri karena ini menyusul orang ada peak season besok Pak. Nih masih untuk trafficnya seperti apa? Sudahkah menjamin mereka untuk safe berkomunikasi nanti untuk di hari kemenangan ya, mungkin Idul Fitri bagi Anda ya, seperti itu. Ini kita udah beli kuota banyak-banyak atau mungkin pulsa udah banyak tapi nggak bisa digunakan gitu. Ini gimana ceritanya Pak? Jadi kita ada laporan nggak ke Telkom ini dari anak perusahaan dari sudah kita sudah nyiapkan kemarin, bahkan persiapan kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri ini sudah dicek oleh BRTI, Kominfo sudah dicek. Jadi BRTI sudah ngecek sinyal-sinyal di berbagai pelosok Batam ini, mulai dari bandara, pelabuhan-pelabuhan sampai jalan-jalur utama menuju itu sudah dicek. Nah memang kalau Telkom Group sudah siap. Siap ya Pak? Sudah siap. Ya. Baik. Nah, saya tertarik tadi ada 3T yang mungkin daerah-daerah yang ada terpencil, terus ada yang sebagai terdepan, juga seperti itu. Udah optimalkah 3T itu sejauh ini gitu ya? Mungkin dengan kehadiran Bapak Sony ini udah 1 tahun loh di Batam, ini mendekati September besok. Jadi ini Natuna sudah aman insya Allah. Natuna. Kita sudah, Telkomsel sudah melayani sekitar 50.000 pelanggan di Natuna. Tanjung Balai Karimun sudah aman, kita sudah punya BTS kita sudah aman di sana. Tanjung Batu sampai ke Pulau Burung di sana kita sudah aman. Tanjung Batu ada Selat Belia dan lain sebagainya di sana. Kita coba update. Kemudian di Lingga, Dapu Singkep kita sudah ya Pak sudah aman. Baik. Nah, ini kan kecanggihan dan dari anak perusahaan sampai ke ada 4G yang juga untuk launching seperti itu. Mungkin ada nggak sinkronisasi, sinergisitas? Mungkin tadi ada high speed, ada TV-nya juga, ada IndiHome Triple Point juga seperti itu yang mungkin yang ada akses yang dimiliki oleh Telkom sejauh ini. Ada bentuk sinergi apa dengan Telkomsel sehingga mereka juga nanti usernya juga ini ternyata ada banyak pilihan untuk konsumer gitu loh. Saya mau ke Pak Wahyu atau Bu Ren yang mau jawab ini seperti apa mungkin? Pak Wahyu ya, seperti apa kira-kira? Telkomsel itu adalah prioritas kami nomor 1 untuk layanannya. Jadi backbone kami yang seperti dibilang Pak Sony itu, semua Telkomsel itu backbone-nya menggunakan fiber optiknya Telkom. Jadi terutama untuk menjelang Lebaran ini kita siaga 1, artinya kita cek dan kita jaga 24 jam backbone kita yang ke Telkomsel itu jangan sampai terganggu. Kalau terganggu sedikit aja kan fatal akibatnya. Nah itu yang kita jaga. Kita ada patroli 24 jam juga untuk menjaga fasilitas atau backbone kita yang ke BTS Telkomsel. Itu jangan sampai terputus.
Jadi ya very important lah, VIP untuk saat ini ya. Luar biasa sekali. Dan saudara jangan berpindah channel, bagaimana kesiapan dari Telkom ini untuk tetap mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan terutama infrastrukturnya bisa mumpuni untuk seluruh masyarakat di ranah Kepulauan Riau. Kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di Detak Live di sesi kedua kali ini. Sela-sela perbincangan kami juga mengupdate informasi untuk Anda untuk di line telepon kami 4622218. Detak Live segera kembali usai jeda pariwara. Sesaat lagi. Siaran Batam TV kini bisa Anda akses melalui smartphone kesayangan Anda dengan cara mendownload aplikasi GPM Live Streaming di Play Store. Anda bisa menikmati beragam program unggulan Batam TV melalui smartphone kesayangan Anda. Tunawisma biasanya menerima sebuah kotak dengan pakaian yang sesuai ukuran mereka. Anda juga bisa berinteraksi layaknya manusia normal dalam kehidupan nyata. Masih di Detak Live, berikan jeti informasi Anda bagaimana kesiapan Telkom memastikan infrastruktur ini bisa dioptimalkan untuk di ranah Kepulauan Riau. Anda bisa gunakan line telepon kami, ada usulan untuk seorang Telkom, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di 0778462218. Anda bisa lihat di layar kaca ini live untuk Anda bisa lihat dan Anda pantau. Mungkin Anda kesulitan kadang untuk bisa mengupdate informasi lewat internet, katakanlah seperti itu via Telkom, atau bisa jadi juga dengan anak perusahaannya, mungkin ada suhunya di sini ya, silakan Anda tanyakan nanti dengan Pak Sony dan teman-teman. Nah, kita flashback ke belakang dulu ya. Batam ini kan identik dengan properti ya Pak ya. Begitu banyak dan orang susah untuk memiliki satu properti. Perumahan, katakanlah seperti itu. Untuk DP saja itu kelimpungan dulu. Lihat backgroundnya, kerja di mana, slip gajinya berapa gitu. Tidak percaya untuk, padahal mereka mumpuni untuk per bulan bisa bayar gitu. Nah, lunas DP, bonusnya ada telepon, jaringan telepon. Nah, sekarang itu masih tetap dipertahankan walau pelan-pelan ada perubahan. Nah, sekarang ada modal-modal atau modus-modus apa yang mungkin dalam modus mungkin konotasinya negatif ya Pak ya. Trik formula G2 untuk ke frontliner ya, untuk ke konsumen seperti apa yang dilakukan oleh Telkom sejauh ini untuk bisa dirasakan kualitas dan manfaatnya oleh pelanggan terutama dari masyarakat. Silakan, siapa mau jawab ini? Oke, ke Pak. Baik, oke, Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Baik. Kita kerjasamanya dengan Ray. Ya, real estate ya. Real estate, ya. Jadi Ray itu punya anggota, kita dekati perumahan-perumahan atau developer yang lagi bangun perumahan. Oke. Jadi kita
kerjasamanya begitu mereka bangun, harapannya kita ikut bangun juga. Jadi developer bangun rumah, kita ikut bangun fasilitas telekomunikasi di situ. Harapannya begitu yang rumah diserahkan, sudah ada fasilitasnya. Iya, mereka rata-rata responnya seperti apa dari pihak RAI sejauh ini? Ya, mereka tanggapannya positif ya, luar biasa. Karena internet, terutama internet ya, dan TV itu udah menjadi kebutuhan pokok sekarang tuh. Jadi kalau saya pernah sekali ke developer, kebetulan ada yang mau beli rumah, dia tanya, rumah ini ada internet nggak? Nggak ada, nggak jadi saya beli, saya mau cari tempat lain. Nah, penting itu gitu internet. Benar, karena orang juga merasakan walaupun kadang orang mencari keasrian. Betul. Ada juga dengan tipikal konsumen ini bejibun ya, dalam artian mereka ada yang serba pingin tahu semua, pingin dilengkapi. Kadang ada orang pingin cozy-nya doang gitu loh, tapi yang pasti ini untuk IT luar biasa sekali. Nah, saya kan masih ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau kita lihat ini kan juga kompetitor di bidang ini juga banyak ya, dan juga ada terikat juga MOU. Belum jadi landscape-nya udah pemetaan lahan, ternyata udah ada MOU dengan pihak RAI seperti itu. Merasa kesulitan kah Telkom sejauh ini dengan kompetitor? Ya enggak juga. Jadi seperti yang dibilang Pak Sony, kompetitor adalah suatu yang indah. Ya, kalau suatu perumahan sudah bekerja sama dengan kompetitor kami, ya silakan. Kami cari lagi mungkin kalau dia, tapi ada juga atau developer tuh dia silakan, kompetitor sudah masuk, Telkom juga masuk. Jadi ada dua operator di sana. Nanti tinggal pelanggan yang mau milih. Bagus mana? Jadi kadang seperti itu ya, bisa Pak, ya? Seperti itu. Luar biasa. Ada, saya pikir ada kompetitor kalau udah Telkom yang lain tidak boleh juga masuk. Nggak bisa seperti itu ya? Oke, milik bersama. Nah, saya kalian lihat ada, kalau kita flashback dari modal ini luar biasa Pak sekali ya Pak. Ada capital expenditure-nya, ada bisakah break even point untuk the next year seperti apa dengan 2017 ini kan kita daerah-daerah ada triple T tadi ya. Sudah settle kan ini wanti-wanti sama pemerintah RI terutama dari Presiden Jokowi ya, khusus untuk Natuna nih sekarang di kawasan Anambas dan lain sebagainya. Ini udah terbackup semua dengan anak perusahaan tadi, ada Telkomsel dengan BTS-nya. Bagaimana telekomunikasi bagaimanapun tidak dipertanyakan lagi deh, berada di kawasan-kawasan garda terdepan, terluar, dan bahkan juga tertinggal ini tadi, walaupun daerah yang tertinggal tapi teknologi luar biasa sekali di sana dan juga akan mendorong pertumbuhan di sana. Bagaimana Pak Sony jawab ini seperti apa? Jadi memang untuk daerah yang 3T tadi itu, kalau kita nunggu Telkom bangun fiber pasti akan lama. Benar. Karena kan penggalian dan sebagainya. Makanya langkah yang pertama kita adalah meminta Telkomsel masuk dulu. Nah, Telkomsel masuk dulu itu kita kan punya satelit. Jadi tinggal dari satelit ini masuk ke BTS-nya Telkomsel, disebarkan ke publik, masyarakat, selesai bisa. Cepat itu ya. Nah, kemudian setelah di sana settle bagus, kemudian baru kita masuk. Telkom masuk dengan IndiHome-nya. Nah, contohnya di Natuna ini kan. Baik, dan itu sudah tersettle semua ya Pak ya? Settle semua. Nanti kita berharap warga Natuna juga nunggu-nunggu nih Pak, ini di Batam, di Bintan, Tanjung Pinang IndiHome sudah kapan kita punya IndiHome. Warga di Natuna udah ribut. Nah, sehingga kita sekarang merencanakan. Nah, mudah-mudahan kalau tidak ada hal yang menghalangi, Agustus nanti, itu 17 Agustus nanti Natuna sudah merdeka sama dengan negara lain. Baik, luar biasa sekali. Sehingga rasa kepemilikan itu terhadap NKRI juga mumpuni untuk mereka berada di sana. Oke, luar biasa sekali. Kayak kita mau pindah ke Natuna deh besok. Kalau seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau kita SMS besok pagi nyampe nya luar biasa sekali ya. Ini dipupus sudah untuk 17 Agustus mendatang. Luar biasa sekali Pak Sony. Saya kembali ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau untuk tadi IndiHome ini kan bisa di switch ya ke gadget ya, ke handphone anak-anak sekarang ini kecil-kecil. Nah, SD aja udah banyak handphone Pak. Ini handphone untuk kalau mama manggil gitu, untuk mainan, ada seperti itu gitu loh, untuk internetannya juga. Gimana proses apa ya, orang bilang ada metamorfosis untuk seperti itu. Kira-kira Pak Wahyu bisa jelasin? Oke, ke Ibu Reni ya, Bu Reni. Ada nggak dulu kan kita ada juga ketika susah deh cari telepon pakai kabel-kabel, ada Flexi dulu, launchingnya gila-gilaan dulu, dan ada Batam TV juga syuting loh Pak dulu. Terus kira-kira seperti apa mungkin gebrakan itu, dan kadang bisa, oh ternyata ada IndiHome seperti ini deh sekarang gitu. Seperti apa ceritanya Ibu? Ya, jadi IndiHome yang triple play tadi
tidak hanya bisa kita nikmati di rumah kita saja. Jadi istilahnya fix gitu ya, nggak bisa jalan. Tetapi dengan adanya teknologi atau inovasi dari Telkom, maka IndiHome kita yang ada di rumah bisa kita nikmati melalui handphone atau gadget kita gitu ya, melalui fasilitas yang kita sebut dengan Move In. Jadi ketika telepon kadang